Sekarang berikutnya yaitu fraksi mol. Jadi kamu harus tahu dulu nih ya rumus dari fraksi mol ya. Jadi kalau fraksi mol ini ada dua. Yang pertama ada fraksi mol terlarut dan yang kedua ada fraksi mol pelarut. Fraksi mol terlarut lambangnya Xt, fraksi mol pelarut itu lambangnya Xp. Nah, di sini apa? Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Otomatis di sini karena yang diketahui adalah fraksi mol terlarut atau metanol, maka metanol ini sebagai zat terlarut. Nah, dalam air, maka air ini sebagai zat pelarutnya. Maka yang diketahui ini adalah Xt-nya. Fraksi mol terlarut sama dengan 0,5 atau 1/2 ya nggak? Nah, kemudian konsentrasi metanol dalam larutan ini jika dinyatakan dalam persen massa. Oke, berarti kamu harus mencari massanya dulu, baru nanti akan menghitung persentasinya ya. Nah, berarti di sini ya. Nah, kemudian apa? Kita cari MR dari CH3OH ini ya. MR dari metanol. Kan C-nya 1 berarti 1 kali 12. H3 sama H berarti H-nya ada 4 ya. 4 kali 1. Kemudian O-nya berapa? 16. Nah, jadi saya tekankan kalian harus hafal HR yang sering keluar ya ini. HRC 12, O 16, H1, N 14. Oke. Ini jadinya adalah 12 tambah 4 tambah 16. Sama dengan 32. Oke. Nah, MR air. MR air. Air itu kan H2O kan. Yaitu 1 kali 2 ditambah 16. Sama dengan 18. Oke. Nah, setelah itu ya kamu cari molnya dulu. Ya, berarti ini kan ditanya persen massa ya, berarti ditanya ini adalah persen dari metanol ya. Persen dari metanol atau persen zat terlarut. Terlarut. Oke. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, sekarang kalian lihat nih ya, bahwa tadi rumus XT-nya ini adalah NT per NP tambah NT kan ya. Oke. Nah, XT-nya ini berapa? XT-nya 1/2. Nah, berarti sekarang kita prediksikan aja nih. Berarti sesuai persamaan, ya nggak? XT-nya 1/2 berarti NT ini 1 kan? Tuh. Ya, jadi ini 1 sama dengan 1. Maka mol terlarutnya 1. Paham oke ya? Tuh. Nah, kemudian untuk mencari NP-nya gimana, Pak? Ya udah, berarti tadi kan kita sudah ketemu nih. NT-nya itu adalah 1. Nah, berarti 1 ditambah berapa supaya hasilnya 2. Maka massa pelarutnya ini otomatis juga 1 kan? Tuh. Oke, paham sampai sini ya? Tuh, ngerti ya? Nah, maka di sini kita bisa tulis bahwa massa pelarutnya itu adalah 1 mol. Kemudian massa terlarutnya juga 1 mol, oke? Jadi kita bisa memprediksikan nih, ya. Nah, terus Pak kalau misalnya di sini 3 misalnya. Misalnya di sini 3. Nah, berarti massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya di sini adalah 2. Paham ya? Tuh, ngerti ya? Jadi itu. Oke. Jadi yang tadinya bentuknya desimal kalian jadikan pecahan dulu, oke? Tuh, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, berarti sudah dapat nih NP-nya itu 1 mol. Kemudian NT-nya ini adalah 1 mol juga, oke? Nah, sekarang kita cari dulu ya. Kita cari dulu kita cari dulu masanya ya. Ingat ya massa pelarut
massa pelarut atau MP sama dengan apa? Massa pelarutnya ini rumus massa itu N dikali MR. MR dari si pelarutnya yaitu air. Jadi 1 kali MR-nya itu 18. Sama dengan 18 gram, oke? Nah, kemudian massa telarutnya berapa? N dikali MR. N-nya 1, MR terlarut atau MR CH3OH yaitu 32. Sama dengan 32 gram, oke? Paham ya? Nah, jadi setelah itu gimana, Pak? Jangan lupa massa larutan. Massa larutan itu adalah MT ditambah MP. Berarti 32 ditambah 8. 32 tambah 18 ya. Sama dengan 50 gram. Tuh, paham oke ya? Tuh. Nah, oke berikutnya ditanyakan persen massa metanol atau persen massa zat larut. Jadi kadarnya ini bisa kita ganti dengan massa ya, persen massa terlarut, oke? Persen MT atau massa terlarut. Nah, berarti sama dengan ya persentasenya ya. Massa terlarutnya itu adalah tadi 32 per massa larutannya ya. Ini 32 dari mana, Pak? Nih 32 nih. Massa larutannya itu 50 per 50 dikali 100%, oke? Tuh, paham sampai sini ya? Nah, jadi berapa tuh ya? Ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret 100 bagi 50. 100 bagi 50 itu sama dengan 2, paham ya? Nah, 2 kali 32 yaitu 64%, oke? Paham sampai sini ya, oke? Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, oke? Kalian fraksi mol sukrosa dalam air adalah 0,1. Berarti kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahui berarti sukrosa dalam air, artinya sukrosa ini bertindak sebagai zat pelarut. Airnya ini bertindak sebagai zat pelarut. Berarti XT-nya ini sama dengan 0,1. MR sukrosa berarti di sini kita tulis MR terlarut, MRT gitu ya. Adalah 342. Oke. Tuh, lihat ya. 342. Nah, kemudian ditanya apa molalitas larutan sukrosa dalam air. Ditanya berarti molalitas M. Oke, jawab. Oke. Nah, sebelum kita bahas, kita pelajari dulu rumus-rumusnya, yaitu molalitas ini sama dengan MT dibagi MR dikali 1000 per P. MT ini massa terlarut, P-nya ini massa pelarut, sedangkan MR di sini MR yang zat terlarut. Oke, paham ya? Dan M kecil itu molalitas, satuannya molal. Nah, sekarang kalian lihat nih ya. Tuh, jika MR sukrosa 342 molalitasnya adalah, nah otomatis kamu harus mencari P-nya ini berapa, massa pelarutnya ini berapa. Tapi yang diketahui XT, fraksi mol terlarut. Nah, dalam mencari fraksi mol terlarut itu harus ada NT dan juga NP. NT ini mol terlarut, NP mol pelarut, ya. Berarti kita cari dulu mol terlarutnya itu berapa, ya. Nah, MR pelarut 342 berarti kalau MR pelarut karena dia pelarutnya air itu kan H2O, maka MR-nya sama dengan 18, MrH2O. Kemudian rumus N-nya ini, rumus NT adalah massa telarut dibagi MR. M per MR kan? Paham ya? M per MR. Nah, jadi ini massa MT-nya kan belum ada ya. Berarti MT per massa telarutnya itu adalah 342. Oke.
Nah, sekarang NP-nya, massa pelarutnya kan M dibagi MR ya, gram per MR. Massa pelarutnya belum ada, berarti MP dibagi MR air. Tadi adalah ini MRT, ini MR pelarut, yaitu 18. Paham oke ya? Nah, sekarang kalian bisa langsung masukkan ke rumus XT-nya. Ya, oke. Tuh, rumus XT-nya apa tadi? XT sama dengan NT per NP tambah NT ya. NP tambah NT. XT-nya 0,1. NT-nya ini adalah MT per 342. Oke. Nah, tadi NP-nya itu adalah MP per 18. MP per 18. Ya. Ditambah NT-nya itu tadi sama ya, MT per 342. Oke. Nah, sekarang ya 342 bagi 18 ini bisa nggak tuh? Satu ya. 342 bagi 18. 342 bagi 18. Sama dengan 19. Berarti ini bisa kita caranya itu sama-sama dikali dengan 18 per 18 ya. Tuh. Berarti ini yang dikali itu ruas kanannya aja ya. Berarti ini tetap 0,1. Nah, berarti kan 18 bagi 342 yaitu MT per ya 19 per lagi itu kan ya. Per. Nah, ini dikalikan ulangi ke sini. Oke, ini kali ini ya. Tuh. MP per 18 dikali 18, sisanya MT. Kemudian ditambah MT per 19, oke? Paham ya? Tuh. Jadi, kan gini, bagi yang belum ngerti ya, berarti kan tadi si MT-nya itu gini, MT per 342 dikali 18. Jadi ini 18-nya coret, satu ini jadi 19, makanya jadi MT per 19. Paham ya? Nah, terus ini gimana Pak? Ini kalian kali silang dulu ya. Oke, ini kali menyilang sini. Tuh. Jadinya sama dengan ya. Nah, 0,1 MT ditambah 0,1 MT 0,1 berapa tuh? 0,1 kali MT per 19. Oke. Nah, berarti ini MT ya, tapi MP massa pelarutnya ini. Ini MP, oke. Berarti ininya 0,1 MP tambah 0,1 MT per 19 sama dengan gitu kan ya. Nah, kalau ini kan nggak ada bawahnya ya. Untuk kali silangnya berarti nggak ada atau dikali 1. Sama dengan 0,1 sama dengan MT per 19. Oke, paham ya? Nah, terus gimana lagi nih Pak? Berarti 0,1 MP sama dengan, ini kan MT itu artinya MT per 19 dikurang 0,1 MT per 19. Oke. Nah, jadi 0,1 MP sama dengan, ini kan MT itu artinya 1 di sini sebenarnya ya. Ada angka 1 kan ya. Ini 1 MT gitu ya. 1 kurang 0,1. Nah, 1 kurang 0,1 yaitu 0,9 MT per 19. Oke. Nah, ini supaya nggak ada komanya, kita bisa kita coret nih 0 komanya. 0 komanya bisa kita coret, jadinya 1 MP gitu ya. Tuh. Jadinya 1 MP kali 19, yaitu
19 MP sama dengan 9 MT. Oke, pasti ya. Tuh. Nah, jadinya berapa nih? Ya, ini kan 19 MP sama dengan 9 MT. Ya, berarti kalau ditulis MT per MP, gitu ya, sama dengan 19 per 9. Oke, paham ya? Tuh, 19 per 9 ya. Nah, berarti di sini kan MT per MP udah ada tuh. MT per MP untuk apa, Pak? MT per MP ini ya untuk mencari persentasenya nanti. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Hmm, hmm, ini lanjut ya, tadi kan MT per MP sama dengan 19. Artinya MT berbanding MP itu 19 banding 9. MT-nya 9, MT-nya 19, MP-nya 9. Maka M larutannya ini 19 tambah 9, yaitu 27. Jadi MT-nya adalah 9 ya. Nah, berarti persen dari si MT ini, persen massa terlarutnya, ya, di persen massa terlarutnya ini sama dengan MT-nya itu 9 per massa larutannya itu 27, ya, dikali 19 tambah 9 itu 28, sorry. Ini 28 ya, 28 kali 100%, oke? Nah, maka 9 kali 100 bagi 28 berapa? 9 kali 100 bagi 28. Berarti 900, ya, 900 bagi 28 itu 32, 9 kali 900, 900, kemudian 900 bagi 28 ya. Terus bagi 4. Oke, sepertinya saya kebalik ya. MT-nya itu kan ini. MT-nya itu tadi berapa? 19 kan ya? Nih, 19. Ya enggak? 19 ya. Maka ini adalah MT-nya 19. Oke. Ini 19 kita ganti dulu. Ini jadi 19. Nah, berarti 19 kali 100. 100 bagi 28. 67,85 ya. 67,86 gitu ya. 67,86%. Nah, ini massa larutnya adalah 67,86%. Nah, berarti persen massa pelarut yaitu 100% dikurang 67,86. Berapa tuh ya? Sama dengan, nah, 100 dikurang 67,86. 32,14%. Oke. Maka di sini pelarutnya itu 32,14. Paham ya? Nah, jadi airnya ini adalah 32,14. Nah, sekarang kamu lihat. Tadi rumus dari fraksi mol adalah molalitas sama dengan MT dibagi MR dikali 1000 per P. Oh, 1000 dibagi massa pelarut. Nah, molalitasnya MT-nya itu adalah 67,86, MR sukrosanya tadi ada 342 dikali 1000 per 32,14. M sama dengan berapa tuh? Berarti kita hitung dulu ya. Nih, berarti ini ya 67,86 kali 1000
dibagi 342 kali 32,14 sama dengan 6,17. 6,17. Kalau kita bulatkan menjadi 6,2 molar, oke? Tuh, paham sampai sini ya. Jadi jawabannya itu adalah 6,2 molar. Paham sampai sini, oke? Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Jadi molaritas sukrosa dalam air di sini adalah 6,2 molar, oke? Paham sampai sini ya.